Hutang karma itu adalah seperti biji jagung yang punya kesempatan untuk tumbuh. Tanah yang lembab adalah keinginan kita, kelahiran-kelahiran kembali yang membuat kita selalu membayar atau melakukan hutang piutang karma. Jadi kadang yang kita memberikan hutang karma kepada orang lain, kadang kita yang menagih hutang karma orang lain dan sebagainya. Kan Bante ada sebut tentang hutang ya, hutang online nih. Terus pertanyaan dia ke saya, kalau untuk hutang karma gimana cara kita menyelesaikannya gitu, biarin hidup lebih bahagia lagi, begitu Bante. Baik, jadi ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Dan pertama tentu saya harus mengucapkan selamat datang kepada ibu yang datang dari luar negeri yang mendengar dalam kesempatan ini. Bagus sekali. Nah, memang pertanyaannya juga sangat cocok dengan untuk kita semua ya. Bahwa kalau hutang online kita mau hindari nih. Atau kalaupun akhirnya ngambil ya kita ada hutang apapun juga kita harus bayar. Tapi hutang karma gimana? Nah, saudara-saudara, dharma ini luar biasa. Seseorang untuk mencapai kesucian itu bukan hutang karmanya semua dilunasi. Kita tidak mungkin bisa melunasi hutang karma yang kita miliki. Satu contoh yang paling luar biasa adalah Bante Moggallana, Bante Anggulimala maksud saya. Bante Anggulimala ketika dulu belum menjadi biku, dia sudah melakukan pembunuhan ribuan orang. Karena kan dia ditugaskan untuk mengambil jari 1.000 orang, 1.000 jari. Nah orang kan tidak ada yang mau sukarela menyerahkan jarinya dan akhirnya dia bunuh semua. Itu ribuan orang. Tetapi akhirnya di dalam akhir kehidupan beliau, Bante Anggulimala, Angguli itu jari, mala itu kalung, jarinya itu dijadikan kalung. Anggulimala ini mencapai kesucian dan tidak terlahir kembali. Padahal pasti hutang karmanya banyak sekali. Tapi kok bisa mencapai kesucian? Karena di dalam dharma bukan masalah penyelesaian penyelesaian hutang karma, tetapi mengkondisikan kita tidak lahir kembali. Penyebab kita lahir kembali adalah karena keinginan-keinginan kita yang belum terselesaikan. Saya ingin berkumpul dengan keluarga saya ingin menjaga harta saya, dan lain sebagainya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa kita mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kerelaan ini saya melepas. Keluarga saya ya saya lepaskan, harta-harta saya ya saya lepaskan, karir saya juga saya lepaskan. Kemudian konsentrasi adalah saya sadar saat ini saya sedang apa. Begitu saya sadar saat ini saya sedang apa, ketika kematian datang, saya sudah tidak lagi berpikir tentang yang tadi, yang dulu. Saya juga sudah tidak berpikir tentang yang akan datang, tetapi saat inilah kenyataan. Tadi hanyalah kenangan, nanti adalah impian. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, masa lalu itu walaupun kenangan, perlu kita pelajari untuk dijadikan pelajaran, untuk diperbaiki di masa sekarang kalau ada kekurangan, untuk kita tingkatkan di masa sekarang kalau ada kelebihan. Masa depan, walaupun masih impian, tapi dimulai saat ini kalau itu hal baik, supaya di masa depan menjadi lebih baik, dimulai saat ini untuk menghindari
kalau di masa depan ada hal yang tidak baik. Jadi saat ini kita sadari supaya bisa memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan. Tetapi ketika kematian itu datang, maka kita menyadari saat ini sedang apa, kebiasaan itu muncul, maka kita itu seperti sebiji jagung yang mestinya kalau diletakkan di tanah yang lembab, dia pasti tumbuh. Karena potensi tumbuhnya besar. Tetapi sebiji jagung ini, yang potensi tumbuhnya besar, itu kita letakkan di atas kaca. Maka, sampai jagung ini lapuk sekalipun, dia tidak akan pernah tumbuh karena media untuk tumbuhnya tidak ada, yaitu kaca. Kalau diletakkan di tempat yang lembab, dia pasti tumbuh, dikasih air sedikit aja, dia pasti keluar akarnya. Tapi begitu di kaca yang biasa, dia pasti tidak ada potensi, tidak ada lagi kehidupan walaupun potensi tumbuhnya itu ada. Demikian pula pencapaian kesucian. Hutang karma itu adalah seperti biji jagung yang punya kesempatan untuk tumbuh. Tanah yang lembab adalah keinginan kita, kelahiran-kelahiran kembali yang membuat kita selalu membayar atau melakukan hutang piutang karma. Jadi kadang yang kita memberikan hutang karma kepada orang lain, kadang kita yang menagih hutang karma orang lain dan sebagainya. Nah, tetapi ketika kita sadar saat ini saya sedang apa, sehingga akhirnya kita tidak terlahir kembali, walaupun kita masih punya hutang karma, kita sudah tidak menyelesaikan lagi. Inilah contoh yang paling ekstrim, adalah Bante Anggulimala. Hutang karma dengan ribuan orang yang dibunuh, hutang karma dengan orang tua mereka yang juga anaknya dibunuh, tetapi beliau tidak terlahirkan kembali. Nah, karena itu pertanyaan tadi, bagaimana hutang karma bisa diselesaikan? Di dalam agama Buddha tidak bertujuan untuk menyelesaikan hutang karma, karena hutang piutang karma ini tidak akan pernah selesai, tapi berusaha menyelesaikan kelahiran kembali, karena otomatis hutang karma itu tidak lagi ada. Yang itulah disebut dengan karma yang terhapuskan atau ahosi karma. Mudah-mudahan Ibu yang bertanya dengan baik sekali ini bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Apakah Ibu sudah memahami? Budaya Bante. Saya mau sedikit cerita juga dan nanti akhirnya akan pertanyaan. Saya pertama-tama mengenal meditasi itu kalau orang bilang itu tidak disangka-sangka. Karena pada waktu itu kira-kira saya udah lama sekali, sekitar 20 tahun saya pernah sakit batuk tadi. Dan kebetulan pada waktu itu tidak tahu saya mendengar dari mana, saya lupa itu. Tahu-tahu saya melakukan meditasi dengan melakukan pada tahun 2017 mulainya kurang lebih. Terus tengah tahun itu ternyata kok saya sembuh. Dan pada waktu setelah sembuh itu dengan bimbingan Bante, waktu itu saya di Surabaya, saya baru sedikit mengetahui meditasi itu apa gitu. Nah itu saya ikut mindfulness di Surabaya, dan akhirnya juga saya pernah di Balirejo ikuti itu. Tapi yang ingin saya tanyakan sekarang ini Bante, selama saya sekian tahun melakukan meditasi tiap pagi, ya mungkin ada bolong-bolong sedikit ya Bante, tapi kalau dibilang bisa 90% lah saya melakukan itu. Saya bertanya-tanya sebenarnya untuk menilai keberhasilan atau hasil, bukan keberhasilan ya, hasil dari meditasi itu seperti apa Bante? Karena beberapa kali kalau saya melihat ceramah daripada Bante dari manapun juga, selalu meditasi itu ada suatu pokok yang layak dilakukan untuk mendapatkan kebaikan dhamma itu. Tapi saya selama ini meditasi kok saya merasakan ya biasa-biasa aja Bante. Mau saya menanyakan sebenarnya
bagaimana menilai hasil dari meditasi yang kita lakukan. Terima kasih, Bante. Baik. Pertanyaan yang luar biasa tentang meditasi ya. Memang tema kita tadi kan sangat luas karena ini menjadi intisari agama Buddha, yaitu tentang mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi atau meditasi. Kalau Anda berlatih meditasi setengah tahun kemudian bisa sembuh batuknya, ini luar biasa, dan saya juga mengucapkan ikut berbahagia atau anumodana karena hasil yang Anda capai, dan mudah-mudahan itu bertahan sampai saat ini dan sampai di masa depan juga tetap tidak batuk ya. Kalaupun batuk ya mungkin batuk sakit biasa dan bukan seperti yang dulu yang Anda alami. Kemudian ditanya adalah hasilnya meditasi ini apa ya? Tadi sebetulnya sepintas saya sudah sampaikan bahwa meditasi yang duduk diam, pagi bangun tidur dan malam mau tidur, itu sebetulnya latihan saja, bukan tujuan dalam agama Buddha. Duduk diam itu hanya sarana. Ibaratnya kalau Anda bertanya, sekolah itu tujuannya apa ya? Ya, sekolahnya tujuannya biar pinter. Tapi sekolahnya itu kan bukan terus di sekolah itu terus 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kan sekolah, terus kan tidak. Sekolah ya secukupnya, katakanlah kalau sekarang ya rata-rata 23 tahun sampai 25 tahun, kemudian hasil sekolah itu dipakai untuk kerja, untuk mengembangkan karir dan sebagainya. Jadi sekolahnya itu hanya dalam waktu tertentu. Demikian pula meditasi. Meditasi itu seperti sekolah. Jadi kita menyekolahkan pikiran kita pagi bangun tidur, malam mau tidur. Ya, setengah jam pagi, setengah jam malam, atau 1 jam pagi, 1 jam malam, itu sekolah. Kemudian di kehidupan sehari-hari itu yang paling penting, yaitu selalu sadar saat ini saya sedang apa. Jadi kalau sekarang ada orang meditasinya bagus, tekun, pagi bangun tidur, malam mau tidur 3 jam terus, ya, pagi 3 jam, malam 3 jam. Tapi di kehidupan sehari-hari dia pelupa, dia gampang emosi misalnya. Ini berarti dia belum memasukkan meditasi di kehidupan sehari-hari. Tetapi ketika di kehidupan sehari-hari kemudian walaupun dia meditasinya hanya setengah jam pagi dan setengah jam malam, tapi di kehidupan sehari-hari dia penuh kesadaran dalam cara berpikir, kesadaran dalam cara berbicara, menyadari apa saja yang sedang dilakukan, itu sebetulnya adalah hasil meditasi. Sehingga dia mengurangi kesalahan-kesalahan yang berlaku atau yang biasa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Bahkan dia tidak gampang lupa, misalnya meletakkan barang, kunci misalnya, kunci atau HP, kunci mobil atau kunci rumah, kemudian HP, dia tidak gampang lupa. Kenapa? Karena pada waktu dia meletakkan barang-barang itu, dia selalu sadar, saat ini saya sedang meletakkan HP, saat ini saya sedang meletakkan kunci di sini. Saat ini saya sedang mematikan kompor saya. Saat ini saya sedang mengunci pintu rumah saya. Karena kesadaran setiap saat seperti itu, maka ketika tadi ditanya, kuncinya di mana? Oh, di situ. Dompetmu di mana? Di sana. Ya, tadi rumah depan sudah dikunci belum? Sudah. Kita yakin dengan yang kita kerjakan karena kita penuh kesadaran. Demikian pula kita yakin dengan apa yang kita ucapkan karena penuh kesadaran. Kita yakin dengan apa yang kita pikirkan karena penuh kesadaran. Itu sebetulnya hasilnya. Nah, kemudian kalau tadi dikatakan, para biku kok sering mengatakan ya, meditasi atau konsentrasi ini menjadi dharma yang paling tinggi nilainya. Kenapa ini? Nah, karena ketika dia bisa mengembangkan kesadaran, jadi bukan sekolahnya ya yang penting ya, tapi hasil sekolahnya itu. Jadi bukan meditasi pagi setengah jam, malam setengah jam, itu bukan. Tapi yang dikatakan meditasi menjadi kebajikan tertinggi itu adalah
Ketika dia bisa mengembangkan kesadaran setiap saat, maka dia menjadi kebajikan yang tertinggi. Karena pikiran dia, ucapan dia, dan perilaku dia terbebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Tamak dan benci itu karena melekat masa lalu dan masa depan. Dia tidak menyadari bahwa hidup itu selalu berubah. Ketidaksadaran bahwa hidup itu berubah, itulah yang disebut dengan kegelapan batin. Tidak mengerti, tidak mau tahu hidup itu berubah. Sehingga kalau dulu saya pernah disakiti dia, maka saya sekarang tetap jengkel dengan dia. Nah, itulah kebencian. Di masa depan saya juga masih jengkel sama dia. Itulah kebencian. Dulu saya dibahagiakan dia, maka timbullah kemelekatan. Saya tidak mau berpisah dengan dia, dan di masa depan saya tetap takut berpisah dengan dia. Nah, itulah namanya kemelekatan. Padahal hidup itu selalu berubah, bahwa hidup adalah saat ini. Begitu dia menyadari hidup saat ini, dulu yang pernah menyakiti saya sudah abaikan saja. Sekarang saat ini adalah kesempatan saya berbuat baik kepada dia, mengucapkan yang baik dan berperilaku yang baik. Dulu orang itu sudah membahagiakan saya, ya sekarang saya juga saat ini saya membahagiakan dia. Kenapa? Karena di masa depan belum tentu saya bertemu lagi dengan dia, siapa tahu dia sudah meninggal lebih duluan atau saya meninggal lebih duluan dan seterusnya. Jadi kesadaran setiap saat inilah yang sebagai hasil meditasi itu menjadi dharma yang tertinggi nilainya. Ya, nah kalau sudah bisa memahami itu, maka dengan kesadaran setiap saat ini kita bisa tidak terlahirkan kembali. Yang tadi kita sudah ulang-ulang dalam kesempatan ini, karena kesadarannya maksimal, saat ini saya sedang apa, maka kemudian saat ini napas saya keluar dan tidak kembali lagi. Dan itu kita tidak melekat, aduh kok tidak kembali lagi. Nah biasanya kita kalau meditasi kan kadang napasnya berhenti aja kita kaget, kok napasnya berhenti. Tapi begitu ini napas berhenti ya kita tenang aja. Dan itu menjadi tidak terlahirkan kembali. Menjadi tertinggi. Dharma yang tertinggi adalah meditasi, tetapi meditasi itu bukan duduk diamnya tadi, tapi juga jangan mengabaikan tentang kerelaan dan kemoralan, karena kerelaan dan kemoralan itu yang mendukung adanya meditasi atau kesadaran setiap saat yang maksimal. Karena kalau kita belum ada kerelaan, bagaimana kita bisa melepaskan masa lalu dalam meditasi tadi? Kalau kita tidak punya kemoralan, bagaimana kita juga bisa melepaskan lalu dan masa depan? Karena kita isinya nanti ada pembalasan dendam dan lain sebagainya. Begitu Pak, apakah kira-kira bisa diterima? Baik, terima kasih, bagus. Baik, berikutnya kami buka kesempatan dulu nih untuk penanya dari luar kota. Sebelum kita lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan dari yang di Dhammasala Bante. Nah ini ada pertanyaan dari Wati Bante dari Jakarta. Bagaimana untuk menambah karma baik supaya menjadi kebiasaan? Nah kita harus memahami dulu bahwa kebiasaan itu apa. Kebiasaan itu adalah perilaku yang diulang-ulang. Perilaku itu apa? Perilaku itu adalah niat yang kita laksanakan. Nah, jadi kalau kita punya niat yang baik, segera dilaksanakan. Itu menjadi perbuatan. Kemudian, kalau itu diulang-ulang, jadi kita sering berbuat baik dengan mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, diulang-ulang, jadilah kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan bertahun-tahun, jadi bukan hanya kebiasaan saja ya, kebiasaan yang dilakukan bertahun-tahun menjadi watak. Watak kita adalah mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Nah, sehingga sekarang Anda misalnya mengembangkan kerelaan. Misalnya, yang sederhana saja dulu dari Dana Paramita. Ya, lagu Dana Paramita
nyanyikan, kemudian Anda berdana. Ini sudah dari kecil Anda lakukan. Jadi pertama dulu waktu kecil, orang tua yang nyuruh, nak, nih saya kasih untuk dana paramita nanti di wihara. Kadang-kadang anak kecil ngomong, aduh sayang ya, ini kan bisa untuk aku beli es misalnya. Tapi ya sudahlah, memang orang tua ngasihnya untuk dana paramita. Oke, walaupun agak keberatan, kita serahkan. Waktu dana paramita kita kasih. Kemudian waktu berikutnya lagi, ya kita kasih lagi. Lama-lama menjadi kebiasaan. Sehingga akhirnya kalau nggak ngasih nggak enak. Saya yakin Anda yang sudah biasa berdana paramita, kalau pas hari itu tidak begitu punya uang yang biasa untuk didanakan paramita itu tadi, pasti kita merasa tidak enak. Aduh, kesungkan sekali ya. Padahal nggak ada orang yang liatin kita, tapi kita merasa nggak enak aja karena itu di luar kebiasaan kita. Itu berdana. Kemudian latihan kemoralan juga sama. Pertama dulu misalnya kita jalankan Pancasila Buddhis ini, waduh, rasanya kadang selalu lah ya, bohong-bohong dikit ya nggak apa-apa lah, bunuh-bunuh dikit ya nggak apa-apa lah. Tapi lama akhirnya kita itu merasa ya ini harus kita lakukan, lakukan. Dan akhirnya begitu nanti di rumah ada nyamuk misalnya, kemudian ada lihat orang nepuk nyamuk aja, rasanya aduh kok nggak enak banget ya sudah. Nah itu kan sudah menjadi kebiasaan. Kemudian mengembangkan kesadaran, latihan meditasi. Kalau Anda sudah biasa meditasi pagi bangun tidur, malam mau tidur, kemudian satu ketika Anda bangunnya kesiangan, sehingga terpaksa ini harus berangkat kantor ataupun harus kerja, sehingga tidak sempat lagi meditasi, itu sesuatu yang kurang rasanya jadi nggak enak banget. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, jadi kebiasaan itu adalah hasil pengulangan perbuatan. Sehingga kalau tadi Anda bertanya, bagaimana ya untuk menambah karma baik supaya menjadi kebiasaan? Ya Anda hanya mengulang-ulang karma baiknya di dalam dhamma itu cuma 3, yaitu mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Hanya 3. Tidak ada yang lain. Tapi 3 ini kalau mau dipecah jadi ribuan. Karena itu, dengan mengembangkan 3 ini saja, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, maka Anda terus-menerus Anda lakukan mulai sekarang sampai selama-lamanya, maka di akhir kehidupan nanti yang muncul adalah kebiasaan. Bagi Anda yang suka membaca kitab dari Atthakatha, maka Dhammapada Atthakatha, tentu Anda juga tahu bahwa ada satu penjagal babi yang namanya Cunda. Dia biasa menjagal babi. Nah, sehingga pada saat meninggal, kebiasaannya itu muncul. Teriak-teriak dan lain sebagainya, sehingga ketika para biku dan sang Buddha melewati rumahnya, dikiranya sedang menjagal babi. Para biku bertanya kepada sang Buddha, Cunda, apakah hari ini juga menjagal babi? Nah, sang Buddha menjawab bahwa itu Cunda sudah akan di akhir kehidupannya. Dia teriak-teriak begitu karena kebiasaannya. Jadi ketika kebiasaan itu perilaku itu diulang-ulang, jadilah kebiasaan, dan bertahun-tahun jadilah watak. Marilah kita memiliki watak yang baik, mengembangkan kerelaan, mengembangkan kemoralan dan konsentrasi dari hasil memupuk kebiasaan, membiasakan ataupun mengulang-ulang perbuatan, dan memaksakan diri yang pertama kali untuk berbuat baik dengan mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kalau Anda sudah bisa merasa tak terpaksa melakukan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, maka Anda sudah mulai terbiasa dan Anda bisa siap-siap untuk melanjutkan agar menjadi watak. Saya kira demikian. Saudari Wati dari Sakarta, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Ya, terkait yang tadi Ngulimala,
Saya juga suka membaca Jataka dan Angulimala, Bante Angulimala ini, kenapa dia bisa membunuh 1000 orang, 999 orang. Itu yang saya baca, dia sebelumnya di kehidupan lampaunya pernah terlahir sebagai penyu raksasa yang mengangkut nelayan yang terjebak di tengah laut. Tapi begitu dia sampai dia nganter nelayan-nelayan ini ke seberang, dia malah dibunuh penyu ini. Lalu dia setelah meninggal, rohnya itu beraspirasi, tapi aspirasinya ini negatif, Bante. Jadi kalian padahal sudah saya tolong malah membunuh saya, maka saya di kehidupan mendatang semoga saya bisa membalas dendam. Makanya itu terjadilah pembunuhan oleh Bante Angulimala. Nah, untuk pertanyaannya, aspirasi ini, Bante, bisa baik ataupun buruk. Lalu kalau kita misalnya berdana gitu, Bante, berdana dalam hal untuk wihara atau untuk sangga, itu apakah boleh beraspirasi juga untuk yang positif, misalnya terlahir lebih baik lagi atau berjodoh dengan ajaran Buddha, dan itu bagaimana mekanismenya, Bante? Terima kasih. Baik. Nah, saudara-saudara, ya, ini tadi kan disampaikan, Bante Angulimala dulu lahir sebagai penyu besar dan kemudian menolong dan akhirnya dibunuh untuk makan mereka karena mereka kelaparan dan beraspirasi yang negatif untuk membalas dendam, dan terjadilah pembunuhan yang menurut tadi disampaikan 999, bukan, itu ribuan orang yang dibunuh. Anda tentu sudah membaca bahwa Angulimala itu mengumpulkan jari 3 kali. Jadi yang pertama mengumpulkan jari sudah hampir sampai 1000, hilang jarinya. Jadi diulang lagi. Mungkin nanti Anda bisa membaca dari berbagai sumber, nanti akan ketemu sumber itu. Kemudian nyari lagi, karena dulunya diletakkan aja di goanya gitu, akhirnya dimakan apa nggak tahu, hilang. Kemudian cari lagi, sudah hampir 1000 lagi, hilang lagi. 1 kotak itu hilang. Nah, kemudian akhirnya gimana ya caranya biar nggak hilang? Diikat. Nah, yang diikat itu 999, tapi yang hilang itu ada 2 kali sudah. Maka saya katakan ribuan, bukan cuma 999. Ya, ini mudah-mudahan bisa meluruskan dulu pengertiannya. Nah, kemudian beraspirasi buruk. Saudara-saudara, kita sebagai manusia di dalam Dharma, itu sebetulnya kita diberi pilihan. Kalau tadi berdasarkan pertanyaan Ibu yang barusan tadi, bahwa kita ini punya hutang piutang karma. Sehingga mungkin ada di dalam batin kita itu, kita ketemu orang yang baru pertama kali ketemu kita. Kita tuh sudah pengen marah, pengen emosi sama dia, pengen memaki dia. Tetapi kan itu keputusan kita pribadi, mau memaki atau tidak. Nah, jadi makanya kalau kita ketemu di salah satu tempat yang ramai, kita kadang lihat orang yang namanya saja kita nggak kenal, rumahnya di mana kita nggak tahu, riwayat hidupnya kita nggak tahu, tapi kita bisa benci sekali sama orang itu. Pernah ngalami begitu? Pernah belum ini yang lain-lain? Pernah kan? Tetapi sebaliknya, kita tidak tahu namanya, kita tidak tahu rumahnya, kita tidak tahu keluarganya, kita nggak tahu kelakuannya, kita nggak tahu apa saja dia. Tetapi begitu kita ketemu, seneng sekali sama dia. Sehingga ada kata-kata, kalau lawan jenis ya, jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi jangan lupa, bisa jatuh benci pada pandangan pertama juga.
Karena kita itu ada utang piutang karma tadi. Nah, sekarang kita misalnya jatuh benci pada pandangan pertama, nggak suka nih saya sama dia. Tetapi di dalam dhamma itu kita ada pilihan. Ini gunanya makanya kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Saya bisa nggak merelakan dia? Saya bisa nggak menyadari bahwa saat ini saya sedang apa? Bahwa saat ini saya sedang bertemu dengan dia. Saat ini saya sedang berbicara dengan dia. Nah, saya berarti hidup adalah saat ini saya punya kesempatan untuk berbuat baik pada dia. Itu adalah pilihan. Nah, kemudian kita sekarang, kalau berdasarkan pertanyaan tadi bahwa aspirasi negatif bisa muncul, aspirasi positif itu juga bisa kita lakukan. Setelah Anda berbuat baik, makanya kan biasanya Anda kalau berbuat baik, misalnya dana makan para biku misalnya, kemudian kan Anda biasanya disarankan, ayo kita bertekad, apa nih? Ya semoga dengan kebajikan yang saya lakukan akan membuahkan kebahagiaan untuk para leluhur dimanapun juga mereka berada. Itu pelimpahan jasa. Ya, jadi kemudian para biku membaca parita, kemudian Anda menuang air, kemudian melimpahkan jasa, semoga mereka bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Tetapi juga bisa dalam satu kesempatan atau tiap malam Anda setelah membaca parita, kemudian Anda melimpahkan jasa, Anda kemudian bertekad, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan sepanjang hari ini dengan pengembangan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi akan membuahkan kebahagiaan saya terlahir kembali sebagai manusia yang mengenal Dharma. Tekad ini sering diucapkan oleh para umat Buddha, menjadi kebiasaan dalam tradisi Buddhis bahwa semoga dengan kebajikan yang saya lakukan akan membuahkan kebahagiaan saya terlahir sebagai manusia yang mengenal Dharma. Kenapa demikian? Karena terlahir sebagai manusia yang mengenal Dharma itu akan mengkondisikan kita untuk kalau lahir lagi di keluarga yang tak mengenal Dharma, sehingga dari kecil kita melaksanakan Dharma, terkondisi kita untuk mencapai kesucian. Ya, jadi bukan hanya terlahir sebagai manusia. Kalau dulu kan sering itu, kamu bertekad supaya terlahir sebagai manusia. Terlahir sebagai manusia yang tidak sempat mengenal Dharma, agak patut disayangkan. Karena itu sebagai manusia yang mengenal Dharma, itu bisa dilakukan. Mekanismenya di mana? Mekanismenya itu pengulangan, pengulangan, sehingga dia masuk ke dalam bawah sadar menjadi kebiasaan, sehingga ketika kematian datang, baik kematian itu berproses dari sakit dan menurun sampai kematian, apakah kematian seketika, kebiasaan itu muncul. Karena kebiasaannya adalah mengucapkan tekad bahwa nanti saya terlahir lagi sebagai manusia yang mengenal Dharma, maka terkondisilah kita. Kalau pada saat itu karmanya mendukung, pikirannya mendukung, terlahirlah kita sebagai manusia dan mengenal Dharma. Mekanismenya hanya pengulangan, karena itu membentuk kebiasaan. Nah, kalau aspirasi yang tadi disampaikan itu kan kuat sekali, sehingga mungkin dengan tidak diulang pun bisa menjadi kekuatan. Itu sama dengan seorang ibu yang marah kepada anaknya dengan maksimal, kemudian dia mengeluarkan aspirasinya, atau di dalam bahasa kita di masyarakat adalah menyumpahin anaknya, kamu nanti jadi orang yang menderita. Wah, itu menderita sungguhan, walaupun sekali dia mengucapkan, karena dengan emosi yang kuat banget. Ya, jadi sebetulnya makanya seorang ibu kalau marah sekali dengan anaknya lebih baik diem, jangan kemudian membuat tekad ataupun menyumpahin anaknya, karena nanti kalau anaknya menderita, yang sedih juga ibunya sendiri juga. Jadi aspirasi yang dimaksudkan ini adalah tekad yang kuat, yang diulang-ulang-ulang, semakin sering pengulangannya,
semakin mengkondisikan suatu ketika dapat menjadi kenyataan. Apakah bisa dimengerti, Pak? Ya, Bante, terima kasih Bante, dan juga terima kasih sudah meralat yang tadi 999 jari, tapi melainkan ribuan jari ya Bante. Ya, terima kasih Bante. Baik.